monggo Pak Heri Priatmoko untuk memaparkan bahannya mengenai sejarah krisis pangan di Indonesia. Waktunya 20 menit. Monggo, Pak Heri. Oke. Terima kasih Mas Moderator. Di sini saya ditugasi Mas Andreas Marioto untuk memberikan dedungengan gitu. Jadi yang Mas Andreas Marioto tuliskan nanti akan saya ceritakan ulang dan memberikan perspektif sejarah yang lebih kuat. Pertama kita diminta di sini untuk merayakan buku dari Mas Andreas Marioto. Ini ada satu kemajuan juga. Biasanya kan untuk krisis pangan itu gambarnya mesti paling tidak karung beras. Itu kedua orang yang kelaparan. Terus ketiga biasanya piring melumah kan gitu, tidak ada isi. Lah ini Mas Andreas Marioto malah justru memberikan cover berupa rantang gitu. Nah ini menurut saya ada pesan-pesan menarik, justru memberikan makna bahwa rantang ini kan simbol ater-ater. Kalau orang masak atau punya hajatan itu saling mengasihi kan gitu, saling ngantar gitu. Nah, terus kedua ada struktur tentang makanan itu. Kalau di bawah itu biasanya nasi, kedua itu lawuh, sambal goreng, kentang gitu ya. Ketiga itu biasanya lauk, daging goreng, gitu, daging ayam. Nah, terakhir biasanya kerupuk ini. Nah, ini semotika tentang yang dipilih Mas Andreas Marioto. Jadi ada makna dari keguyupan, kita saling toleransi, berusaha untuk memberikan kepada yang kurang atau sedulur gitu. Nah, terus buku sendiri dalam kacamata jurnalis, ini saya ingat dari Pak Jakob ya, buku itu adalah mahkota wartawan. Jadi wartawan tidak hanya menulis berita, tidak hanya memproduksi tulisan di majalah gitu, biasanya diperlukan juga pengendapan kajian yang lebih jauh, kemudian dikerangkai. Lah itu menjadi mahkota wartawan itu buku, dan Mas Andreas Marioto mencapai itu. Nah, kemudian ini kaki terayun, kerja heuristik ya, dalam metode sejarah ada namanya heuristik, mencari sumber. Nah, Mas Andreas Marioto dari tulisan-tulisan ini terbaca sekali, bukan hanya menggunakan pustaka, tapi juga mendatangi si korban, petani misalkan gitu. Kemudian wawancara dengan institusi, bahkan lembaga akademis gitu, pusat penelitian itu dibaca laporannya. Nah, di sini Mas Andreas Marioto sangat kaya referensinya. Jadi akan membedakan ketika menulis hanya telepon-telepon atau sekedar mencari di internet tanpa ada keluh, tanpa ada keringat, itu hasilnya akan lain. Terus kemudian keberpihakan plus menakar kepakaran penulis. Nah, Mas Andreas Marioto background-nya teknologi pangan. Nah, di sini Mas Andreas Marioto menunjukkan minatnya pada masalah pangan, pada beras dan kebijakan ya. Ini tulisan terakhir saya lihat 2009 itu. Memang awal-awal Mas Andreas Marioto menyoroti tentang kebijakan pangan, kehidupan petani, dan untuk kekiniannya Mas Andreas Marioto mulai menggarap kuliner. Jadi yo mlebu warung, jadi ora blusukan nang sawah terus kan gitu. Tidak nonton wong ngarit gitu, tapi berusaha untuk masuk warung keplek ilat itu, dalam bahasa Solo keplek ilat, jajan ngiras gitu. Nah, kemudian terakhir konten kontemplasi. Nah, biasanya kan kalau media online itu kan cepet ya, berita plunglap langsung hilang. Nah, ini ada dimensi untuk jeda, untuk memberikan perenungan. Konten ini digarap dengan kedalaman itu. Nah, ini jadi akhirnya apa? Ada napas panjang. Buku ini walaupun berupa tulisan-tulisan yang dikumpulkan, tapi ada napas panjangnya gitu. Nah, ini Mas Andreas Marioto dalam tulisannya menyinggung juga tentang krisis pangan di Aceh. Nah, ada kenapa Aceh sampai terjadi krisis lah, ini ada alasannya, ada kausalitas ya. Tipologi lahan rawa itu yang tidak terlalu akrab dengan padi gitu. Nah, kemudian ada pengaruh alam, kemarau panjang ini. Nah,
Dua hal ini yang kemudian menyebabkan krisis pangan, krisis beras. Kemudian daerah ini menggantungkan kiriman beras. Setelah dilakukan obrolan dengan penguasa Aceh, ini dilakukan impor budak dari India. Untuk apa? Untuk jadi petani gitu. Kenapa? Karena di wilayah Aceh seperti yang disebutkan Mas Andreas Marioto itu untuk menjadi petani itu gengsi ini. Nah, padahal beras diperlukan saat itu. Akhirnya impor budak dari India. Nah, setelah periode kepemimpinan Iskandar Muda itu bisa teratasi. Dengan cara apa? Nah, ini yang bisa memantulkan kearifan sejarah ya. Pertama, melakukan kontrol terhadap pedagang beras, tengkulak beras. Jangan sampai mempermainkan. Kedua, memberikan bantuan beras kepada rakyat langsung. Gitu. Ketiga, memasang harga yang normal. Gitu. Pengawasan terhadap harga juga. Gitu. Dan setelahnya adalah berusaha untuk regenerasi petani dengan cara mendatangkan budak lagi gitu. Tapi beras sudah aman dulu gitu. Nah, ini ada solusi yang ditawarkan oleh Iskandar Muda. Nih. Terus bergerak ke depan, Kesultanan Banten digoyang krisis beras juga abad 17 ini. Bisa dibayangkan 40 kilo beras itu untuk keluarga untuk sebulan. Berarti 1 hari 1,5 kurang lah gitu. Nah, ini benar-benar krisis gitu. Padahal kalau anaknya 5 atau 6 aja sangat minim banget gitu makannya itu. Padahal sehari itu. Nah, ada juga yang menjadi masalah di sini bakul beras dari Mataram yang biasanya jagake atau tergantung pada beras Mataram ini membelok ke Batavia itu. Akhirnya Banten kelabaan itu. Kenapa belok ke Batavia ya? Karena ini persoalan dagang ya, Batavia membayar lebih mahal itu. Terus ada tanda-tanda krisis lagi, harga beras itu meroket dari 1 riel menjadi 40 riel. Oh, jadi berapa persen ya kan banyak sekali. Dan ini kemudian tidak terjangkau. Nah, Sultan Ageng meminta bantuan Inggris untuk mencarikan beras juga. Ini. Jadi relasi krisis pangan tidak hanya lingkup lokal, tapi sudah global. Ini cukup menjelaskan ya. Itu. Terus impor beras dari Siam, negeri Thailand saat itu datangkan. Nah, paling menarik di sini tindakan terakhir adalah ketika orang sudah mulai kalut, itu ada tindakan magis spiritual. Orang larinya dalam dimensi religi lama. Itu warga dititahkan oleh raja untuk puasa. Nah, puasa untuk apa? Memanggil hujan dan biar panen. Dan ternyata ini benar gitu. Nah, ini dimensi irasional, tapi tetap dijalankan. Ini seperti corona juga, kita ada bukan nyadran ya, labuhan itu. Jadi dimensi rasional ketika tidak bisa mengatasi, mereka lari ke irasional, mbok menowo kan itulah. Ternyata juga bisa gitu. Nah, ini selanjutnya adalah kisah pilu di Mataram. Zaman Amangkurat II ini terjadi krisis pangan sampai orang rakyatnya menyantap ubi dan gadung. Gadung ini padahal ada racunnya gitu. Nah, kenapa? Nah, memang sudah tidak ada pangan lagi gitu. Nah, ketika ada krisis pangan, Amangkurat II sadar ini bakal dipandang hina. Oh, raja orang atasi itu. Nah, masyarakat sudah tidak respect, sudah kepercayaan sudah menurun itulah. Kemudian bertitah atau memerintahkan Pangeran Puger ini termasuk warga bangsawan untuk apa? Untuk keliling pasar dengan menyaru atau menyamar menjadi santri. Jadi sebelum Jokowi blusukan, ini Pangeran Puger ini sudah blusukan ke pasar-pasar untuk melihat dinamika pangan, beras di sana. Nah, ternyata ada permainan juga, itu ada tengkulak, ada pedagang yang menyimpan beras dulu. Nah, ini, jadi di sini setelah teridentifikasi masalahnya, penyebabnya, kemudian Pangeran Puger berusaha untuk membuat kebijakan bersama raja, itu, yaitu menetapkan harga beras. Nah, ini akhirnya para pedagang tidak bisa
berspekulasi lagi itu. Kemudian beras lambat laun normal. Ini terjadi di Mataram. Nah, bergerak lagi ke depan yaitu zaman tanam paksa 1830 1870 itu saat The Java Orlog atau perang pangeran Diponegoro selesai, itu kan menguras keuangan. Nah, di sini pemerintah kolonial Belanda ingin menumpuk keuangan lagi gitu, memulihkan keuangannya, maka diterapkan sistem tanam paksa ini. Nah, di sini petani yang semula menanam padi dipaksa untuk menanam tebu karena larinya nanti itu ke gula, menanam kopi, menanam tembakau, menanam tanaman yang kiranya bisa diekspor. Nah, ini benar-benar menyebabkan kemunduran di dunia pertanian. Itu dalam bahasa Cliff Woodgate, involusi pertanian. Ini. Padi disingkirkan, ini. Kemudian jagat pangan goncang. Ada pengecualian, sekalipun sistem tanam paksa dijalankan itu atau wajib tanam dijalankan, tapi di Mangkunegaran, di Foster London itu tidak berlaku tanam paksa kan. Nah, ini ada namanya sistem gelebakan yang digunakan oleh Mangkunegaran. Apa sistem gelebakan itu? Nah, ini jadi 6 bulan, 1 semester itu petani disuruh nanam komoditas ekspor. Nah, 6 bulan sisanya itu disuruh menanam padi. Itu jadi biar terjadi keseimbangan. Nah, ini jadi ada namanya sistem gelebakan seperti itu. Jadi 1 semester disuruh menanam ekspor karena ini untuk upaya menaikkan keuangan, tapi dalam hal ketersediaan pangan itu juga diberikan oleh kerajaan, yaitu Mangkunegoro 4, 5, 6, 7 ini. Nah, dengan disebut sistem gelebakan. Akhirnya apa? Kerajaan makmur dan pangan pun juga bertahan gitu. Nah, ini. Terus pada saat periode Jepang ini semakin ngeri sekali, walaupun periodenya sangat pendek ya, 3 tahun, tapi menimbulkan banyak kematian, kelaparan ini. Jadi beras-beras itu dikumpulkan oleh Jepang dengan menggunakan aparat atau institusi tradisional, misalkan di Mangkunegaran, Kasunanan itu diminta juga untuk ikut membantu mengumpulkan beras ini, karena untuk persediaan perang juga. Nah, terus apa kaitannya dengan tragedi Rumusa dengan krisis pangan? Jelas, karena para pemuda yang biasanya menjadi petani itu diminta untuk menjadi Romusa. Nah, ini menjadi ikut membantu di Romusa itu, otomatis kekurangan petani, sawah terbengkalai, selain juga orang banyak meninggal sih gitu. Nah, ini yang semakin membuat situasi yang rumit gitu. Nah, pada saat periode Jepang muncul diversifikasi pangan itu, tapi sangat nestapa sekali gitu. Diversifikasi pangannya misalkan biji nangka itu dimasak, terus kemudian jangkrik itu, laron, kalau laron masih bisa ya, cenggereng itu ya, kemudian bajing, terus uwi segala macam itu. Jadi makanan yang benar-benar selain dipangan itu diolah gitu ya untuk bertahan juga itu. Keperihan atau kepedihan periode Jepang itu digambarkan atau diplesetkan dengan istilah saikere. Jadi kere itu kan miskin, nah, sai itu kan ape. Jadi orang mati ya ape itu. Nah, kere wes ape, miskin aja kamu udah bagus. Karena banyak yang meninggal gitu. Padahal saikere itu kan penghormatan ya, saikere kan. Nah, kemudian ada istilah lagi, kari katok gocek imas. Jadi kari katok, bajune randuwe, beli beras pun angel, gur kari katok, gocek imas, jangan sampai melorot gitu. Ini plesetan dari istilah penghormatan pada matahari kalau nggak salah ya, atau penghormatan sesama orang-orang petinggi Jepang, hari katok hocheimas gitu. Nah, ini diplesetkan. Terus dalam situasi yang pelik ini muncul kuliner tengkleng. Wah, ini enak juga setelah untuk buka puasa ya, tengkleng kan itu. Nah, tengkleng ini muncul untuk merespon zaman itu. Pada saat masyarakat bangsawan, terutama aristokrat itu kan hobinya makan. Nah, kambing, segala macam itu. Nah, ini pada saat situasi yang susah, mereka eman-eman. Nah, balung-balungnya itu juga ikut dimasak.
Padahal ini kan balung toh, menungso mangan balung itu bayangno, ya geragas kan itu. Nah, ini tapi itu justru sekarang malah harganya mahal banget, derajatnya sangat tinggi gitu. Nah ini kecelakaan sejarah menurut saya gitu. Jadi ada kelucuan atau kreativitas yang muncul pada saat krisis pangan. Salah satunya tengkleng. Besok kalau teman-teman ke Solo silakan kuliner tengkleng ini. Nah, ada lagi tentang fenomena Gambir Manis 1960. Ini tidak ada dalam buku Mas Andres Marioto. Kebetulan saya wawancara dengan kakek saya. Saya lahir dalam terah petani juga. Simbah saya dari Wonogiri ya. Ini masih ingat itu ke peristiwa ini. Jadi tahun 60-an awal itu di Wonogiri, Pacitan, sebelah utara, Gunung Kidul juga ini tanamannya dimakan tikus putih gitu. Nah, ada mitos bahwa tikus putih ini hadir anak buahnya Nyi Roro Kidul. Nah, itu kan dimensi irasional lagi gitu. Nah, semakin dirasani, tikusnya semakin oke gitu. Jadi benar-benar habis. Tanaman masyarakat habis gitu. Pohon aja udah digerogoti gitu. Nah, muncul kemudian beras setelah tidak ada, muncul ampas singkong ya. Wes ampas hambarnya itu. Maka muncullah terminologi gaber. Nah, jadi makan ini gaber-gaber, wis dilepeh lah gitu. Ini makanan ampas singkong dimakan sapi nggak enak. Sapi aja nolak loh ini, apalagi menungso kan itu, yang punya ilat perasa kan itu. Nah, ini digaber-gaberke itu. Dengan situasi yang sangat memprihatinkan ini sampai menjual anak gitu. Ini di daerah tempat Simbah saya ada anaknya ini sampai kemudian sampai dewasa, sampai sudah menikah itu. Oh itu loh anaknya dulu waktu korban Gambir Manis ya ceritanya itu lah. Menjual anak karena apa? Sudah tidak bisa menghidupi itu. Anak ditinggal ke pasar itu biasa. Nah, kemudian orang-orang turun gunung mencari makan, golek sapuluan itu. Nah, ada yang datang ke tempat Simbah saya. Kebetulan Simbah saya tanahnya lumayan ya, itu ada gaplek itu, kemudian mereka disuruh membantu bertanam, kemudian dikasih gaplek gitu. Nah, setelah dampak lainnya adalah pengemis mubal itu merebak ya. Pengemis merebak di kota-kota di pasar-pasar itu pengemis sangat banyak sekali ini sampai liputan ini ada liputan juga di Intisari ya tahun 60-an saya baca-baca itu ternyata ini benar-benar menggegerkan sampai ada istilah mayat hidup itu, foto mayat hidup itu sangat gering gitu. Nah, kemudian balai desa menjadi rumah sakit, banyak yang kelaparan, kemudian busung lapar. Nah, ini. Jadi ini potret larang pangan yang ada di Wonogiri ini. Nah, terus kemudian fakta di balik mitos Dewi Sri. Ini tidak ada dalam kajian Mas Andrea Marto juga, saya akan nambahkan orang yang membuang nasi itu kan dilarang ya, pamali lah gitu, apa jangan kurang ajar. Itu sebenarnya kan ada makna, ada fakta, ada nasihat mulia yang dihadirkan oleh leluhur. Kenapa? Ya kita harus kasihan pada petani, untuk menjadi nasi aja harus mulai kerja awalnya dah ngeluku, itu baja, kemudian tradisi wiwit nandur, nah, terus kemudian pupuk, terus ani-ani, diani-ani itu, nah, setelah itu panen, ngarit ya, itu setelah gabah kemudian diselepke ditapeni, nah, ditapeni kemudian dimasak, jadi misalkan banyak sekali. Nah, maka di sini ada mitos Dewi Sri untuk mengingatkan bahwa jasa petani ini sangat besar sekali itu untuk menjadi nasi yang kita makan pun ada proses panjang maksudnya itu. Nah, dimensi spiritual itu masuk dalam ruang sakral petanen. Nah, Dewi Sri dimasukkan dalam petanen. Kalau orang ada kerobongan itu biasanya ada padi gitu, beberapa ulir gitu. Nah, ini ikatan petani dengan Dewi Sri itu. Nah, maka muncullah tradisi cembengan yang hadir biasanya di pabrik tebu itu, pabrik gula itu biasanya ada cembengan itu, biasanya ada perayaan panen tebu ya, itu ada perayaan cembengan. Ini sebenarnya untuk mengatasi atau meredam gejolak masyarakat petani
dengan pergantian adanya industri gula gitu. Nah, biar ada perayaan lah itu. Nah, kalau tidak ada perayaan itu akan langsa, orang akan sedih gitu. Karena ini bagian dari ucapan rasa syukur ini. Nah, ini bagian dari rekayasa sebenarnya. Tapi ya menarik gitu. Terus memuliakan petani tak hanya sebatas slogan. Ini ya, biasanya kalau pemilu itu petani pasti dirangkul. Nah, ini kajian Mas Andrea Marioto juga menyinggung itu, memuliakan petani. Nah, terus merawat kawruh jagat agraris. Nah, ketika petani sudah tercerebrekan atau tidak direken, banyak anak-anak muda lari ke Jakarta, merantau itu. Nah, dalam Andreas Marioto, dalam bukunya Mas Andreas disebutkan, saiki anak petani sekolah UGM angel banget gitu. Kalau dulu gampang, karena apa? Ya tingkat ekonominya sudah dulu tinggi gitu, suge-suge lah. Sekarang adol beras pun wah dipermainkan, tengkulak gitu, gak ada wayai panen kemudian muncul impor, nah, itu bermasalah ini. Jadi tidak adanya regulasi petani juga menghancurkan kawruh jagat agraris gitu ya, entah tentang teknologinya, tentang apa pranoto mongso itu, tentang pupuk kandang macam ini. Nah, dengan adanya krisis lahan juga ini menyebabkan kesadaran ekologis kita juga terguncang itu. Padahal sawah ini jadi penopang kita juga ini. Jadi inilah makna dibalik mitos Dewi Sri yang perlu dipanggil pulang gitu. Gitu dulu Mas Moderator, matur nuwun paparan dari saya. Ada beberapa pertanyaan yang sepertinya bisa ditanyakan baik pada Pak Heri maupun Pak Jamhari. Tapi mungkin untuk yang pertama ke Pak Heri dulu ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang yang terkait mengenai masalah alternatif pangan ya, selain beras sebagai sumber karbohidrat, pangan lokal, diversifikasi pangan, porang, dan sebagainya. Nah, Pak Heri kalau bisa menceritakan lagi mengenai bagaimana dulu masyarakat zaman dulu maupun pemerintah zaman dulu, apakah Belanda atau kerajaan-kerajaan itu ketika terjadi krisis itu bagaimana, terus kemudian cara untuk bertahan dan juga untuk diversifikasi pangan tersebut gitu. Selain tadi diceritakan masalah tengkleng tadi ya. Ya. Matur nuwun Mas Moderator. Untuk upaya keluar dari krisis pangan sebenarnya bisa lewat diversifikasi pangan tadi ya. Masyarakat tetap bisa nanam selain padi gitu. Nah, ada kelemahan ketika swasembada beras itu yang terlantar akhirnya adalah pekarangan. Gitu. Padahal pekarangan itu bisa untuk bukan hanya apotek hidup, tapi makanan yang non beras itu bisa didaya gunakan gitu. Nah, ketika program itu diluncurkan, kritiknya awal adalah petani kehilangan waktu untuk mengurusi pekarangan dan tanduran-tanduran yang lainnya gitu. Paling gampang ginilah, kita bisa buka Serat Centini yang ditulis 14 sampai 1823. 9 tahun menulis Serat Centini 12 jilid itu. Di situ benar-benar menjadi kamus pangan orang Jawa. Itu banyak sekali makanan yang dihadirkan ketika acara pernikahan ataupun untuk menjamu tamu ataupun untuk sesaji ritual gitu. Di situ sangat banyak sekali. Artinya ketahanan pangan bukan hanya persoalan ketersediaan beras, tapi jenis-jenis makanan yang begitu banyaknya di meja makan itu. Lah, ini yang kita kehilangan jenis-jenis makanan yang non padi tadi, itu yang menyebabkan kita ketergantungan. Pertama itu. Kedua, harus ada upaya untuk menghilangkan stigma atau citra negatif terhadap pangan lokal. Misalkan tiwul lah itu. Wah itu citranya, wah tiwul berarti melarat kan itu. Taraf hidupmu masih susah gitu. Wih panganan wong kere kan gitu. Nah, stigma itu yang sebenarnya memberikan kelemahan pada variasi makanan-makanan lokal itu. Padahal
itu adalah jawaban dari petani terhadap alam bahwa Gunung Kidul ataupun Pracimantoro itu lahannya memang ramah untuk gaplek kan gitu. Tidak melulu bisa ditanami padi lah. Ini sebenarnya ada upaya alternatif secara kultural ataupun historis untuk mengatasi larang pangan terlepas dari kebijakan pemerintah. Gitu Mas Moderator, matur nuwun. Ya, terima kasih.